Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala al-faslu ats-tsalis. Fasal yang ketiga adalah kaifiyah cara menafsirkan Al-Qur'an. Halaman 63. Menafsirkan Al-Qur'an itu memiliki tariqani dua metode nukilan dan riwayat serta metode istihad. Kami akan merinci dua metode ini hasabah sesuai dengan realita tafsir dan sejarahnya. Yang pertama, nukilan. Cara-cara menukil. An-naqlu nukilan la yakhut tidaklah keluar dari dua jalan. Yang pertama dengan sanad syifahi atau syafahi secara lisan. Maksudnya definisinya adalah mayaktamidu mengandalkan ala hifdi dan hafalan atau menuliskan al-mangkul yang dikutip kemudian menghafalkannya. Thumma kemudian mentransfernya dalam keadaan dalam bentuk hafalan kepada orang setelahnya. Yang kedua adalah nukilan dengan tulisan. Qad yakunu boleh jadi bentuknya adalah dengan sama, dengan mendengar guru membacakan, atau al-ardi, murid yang membacakan dengan naskah dari gurunya atau cara yang lainnya. Penulisan tafsir mustaqilan secara independen dimulai dari masa tabi'in di masa hidup sighar sahabat junior, sahabat yang ini cuma sebentar menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahir bin Jabar menulis tafsir gurunya Ibnu Abbas. Padahal dan hal tersebut di tengah-tengah kehidupan Ibnu Abbas. Maka fakta ini ia dulu menunjukkan telah terdahulunya perhatian untuk menuliskan tafsir. Wa anal qasda ilaihi, dan bahasanya berniat al-ilahi kepada tafsir bi'tibarihi dengan menilai tafsir itu sebagai ilmu yang independen, itu satu hal yang mutaqaddimah telah dulu sekali. Maka Mujahid talaqi belajar tafsir secara lisan dari gurunya Ibnu Abbas. Kemudian tafsiran tersebut dinukil oleh murid-muridnya Mujahid. Bisa jadi dengan mendengar langsung dari Mujahid atau mengutip dari catatannya Mujahid, kemudian dibacakan oleh murid alaihi kepada Mujahid. Ya, catatan asli milik guru itu disebut asal, nanti disalin oleh murid. Waqad tanamat kemudian tanamat berkembanglah penulisan tafsir di masa tabi'in. Falamma dan tatkala ibtada'a mulai pengumpulan tafsir, al-mangkul yang dikutip dan penulisannya. Maka jadilah salinan, buku-buku salinan tafsir itu menjadi marji'an referensi yang dikutip man asara, orang yang sezaman dengan para pemilik naskah tersebut atau oleh orang yang datang setelah mereka. Dan adalah para ahli tafsir berjalan sampai hari ini dengan metode ini, yaitu menuliskan tafsiran-tafsiran yang mangkul yang dikutip dari para ulama terdahulu. Kemudian an-naqal kutipan atau mengutip dalam buku-buku tafsir. Asalib cara para penafsir untuk mengutip dari buku-buku tafsir itu ada beberapa cara. Yang pertama, menyebutkan sumber perkataan atau orang yang mengatakannya. Inilah cara ini adalah al-asal al-ilmi, adalah hukum asal yang ilmiah yang teranggap
tarahu katsiran, Anda lihat banyak dilakukan di buku-buku tafsir. Qala Ibnu Abbas demikian-demikian, qala Mujahid demikian dan demikian, menyebutkan sumber perkataan atau orang yang mengatakannya. Yang kedua, menyebutkan kutipan bersama ibham, tidak menjelaskan sumbernya. Contohnya mereka mengatakan di sebagian buku tafsir demikian-demikian, atau mengatakan sebagian penafsir mengatakan demikian. Wa amsalu hadil ibarat, dan kalimat-kalimat sejenis yang tidak ada padanya penyebutan muhaddad secara pasti buku tafsir atau mufassirnya, penafsirnya. Kemudian cara yang ketiga, mengutip dari buku tanpa mengisyaratkan kepada buku dan orang yang berpendapat dengannya, dan ini juga banyak terjadi. Dan ini adalah satu metode yang ditempuh oleh al-qudama'u min ulama'ina, para ulama kita terdahulu dalam buku-buku mereka. Meskipun ini bukanlah hukum asalnya. Maka ahli tafsir terkadang mengutip tanpa menjelaskan hal tersebut, yaitu menjelaskan kalau itu kutipan. Bukan bermaksud, tidaklah hal tersebut dilakukan dengan maksud ingin mengklaim faedah itu darinya. Akan tapi dengan mengandalkan bahasanya beliau telah menjelaskan sumbernya di awal buku atau di tengah-tengah buku. Wa yufham min dzalika, dan bisa dipahami dari hal tersebut bahasa si penafsir yatabana mengadopsi pendapat ini, dan yadhabu ilaihi berpendapat dengan pendapatnya, dengan pendapat yadhabu ilaihi dan berpendapat seperti itu. Ya, maka ada tiga metode kutipan: menyebutkan sumber yaitu bukunya, dan atau menyebutkan orang yang berpendapat dengannya. Yang kedua, menyebutkan kalau ini dikutip tanpa menyebutkan sumber. Kemudian yang ketiga, mengutip dari buku tanpa menyebutkan siapakah yang berpendapat dan tidak pula menyebutkan buku yang jadi sumber. Ini dilakukan oleh ulama, ingat, bukan mau mengklaim ini faedah dari dirinya. Namun diantaranya adalah karena dia telah jelaskan di depan, dia katakan ini saya kumpulkan dari berbagai kitab tafsir, diantaranya kitab ini gitu. Nanti kemudian di belakang nggak diceritain kalau ini dari sini, ini dari sini. Ya, kemudian metode cara menafsirkan Al-Quran yang kedua adalah dengan istihad atau berpendapat dira'yi dengan pendapat dan opini. Tumbuh berkembangannya model ini dalam tafsir. Ya, istihad dalam tafsir yaitu al-qaulu berra'yi, berpendapat, berkata dengan opini, itu satu hal yang qadiman, sejak dulu adanya. Kanat budhuruhu, benihnya itu telah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh yang paling populer adanya ijtihad dalam memahami makna yang diinginkan dari ayat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang terjadi pada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yaitu tatkala turun ayat sehingga jelaslah bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, aku jadikan di bawah bantalku dua tali warna putih, tali warna hitam. Ya, aku mengetahui malam dan siang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bantalmu jika demikian lebar sekali. Itu hanyalah yang dimaksudkan tali hitam itu adalah gelapnya malam, dan benang putih itu artinya putihnya pagi. Maka kita lihat sahabat Nabi Adi bin Hatim, seorang sahabat yang dulunya Nasrani, memahami ayat dan menafsirkannya, kemudian menerapkan hukum fikih sebagaimana yang dipahami dari makna, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang memahami Al-Quran dengan opini dan beristihad dalam memahami Al-Quran dengan pendapat. Namun Nabi cuma jelaskan pada hati Adi bin Hatim makna yang benar untuk ayat. Dan memahami ayat dengan pendapat, dengan opini, istamar berlangsung semacam itu terus menerus setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama para sahabat
mereka menjadi rujukan kaum muslimin yang baru. Fawaqa'a minhum al-istihad, maka mereka melakukan istihad sesuai dengan ma baina aidi minal maklumat, informasi yang ada di hadapan mereka. Di antara contohnya tafsir firman Allah Ta'ala, dan jika ada seorang itu yurasu kalalatan, diwarisi dengan model kalalah, atau seorang perempuan yang dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari keduanya 1/6. Atau bari meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahasanya Abu Bakar rahimahullah atau radhiyallahu anhu seterusnya berkata tentang kalalah, kata Abu Bakar, aku berpendapat via dalam kalalah dengan pendapatku, maka jika benar itu datang dari Allah, yaitu yang namanya kalalah adalah madunal walad wal walid, seorang yang meninggal dunia tanpa punya anak, tanpa punya orang tua, hanya punya saudara. Falamma kana Umar, maka tatkala masa Umar mengatakan, aku malu kepada Allah jika menyelisih pendapatnya Abu Bakar. Jadi kalalah itu seorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada usul, tidak ada furu'. Cuma ada saudara, bahkan saudaranya cuma seibu. Tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara sebapak, adanya saudara seibu. Nah, orang semacam ini disebut dengan kasus faraidnya namanya kalalah. Dan muncul di generasi sahabat junior, para ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang mereka memiliki pendapat-pendapat yang mustaqilah, independen. Maka dan mereka lahum bit tafsir inayah, punya perhatian dengan tafsir dari sisi riwayat dan pembukuan semacam Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabir, Ikrimah, Hasan al-Basri dan yang lain. Demikian juga kondisinya di jil generasi tabi'in, muncul di antara mereka sekelompok orang wasirau tabi'in dan tabi'in junior mutawafiruna banyak. Dan di antara hal yang menunjukkan hal ini, maja'a yang terdapat dalam biografi Hushaim ibn Bashir, dia mengatakan, Abu Sufyan berkata, aku bertanya pada Hushaim tentang tafsir. Kaifa sarfi ikhtilaf, bagaimanakah kenapa terjadi perselisihan? Maka Hushaim mengatakan, mereka berkata dengan pendapat mereka, akhirnya mereka berselisih. Nah, Hushaim ini adalah generasi tabi'in. Maka beliau mengisyaratkan mawaqa'a minal ikhtilaf, perbedaan tafsir yang terjadi di masanya dan sebelum masanya. Nah, macam-macam opini dalam masalah agama. Opini dalam masalah agama ada dua macam, terpuji dan tercela. Opini yang terpuji adalah manakala dasarnya adalah yakin atau sangkaan kuat. Inilah opini yang ada pada masa salaf 3 generasi. Kemudian opini yang tercela itulah pendapat yang dasarnya adalah kebodohan atau hawa nafsu alias kepentingan. Dan wajib kita yakini bahasanya ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in serta tabi'in, mereka tidaklah memiliki pendapat min qabil ar-ra'i al-madhmum, yang masuk dalam kategori opini yang tercela. Bahkan alladzi waqa'a alaihi, yang real yang terjadi adalah mereka melarang opini yang tercela. Dalil-dalil haramnya menafsirkan Al-Quran dengan opini dan pendapat yang tercela. Maka pendapat jenis ini, yaitu yang dikatakan dilontarkan oleh orangnya tanpa ilmu, adalah dosa besar di sisi Allah. Dan ini di antara perkara yang haram yang Allah hitung, Allah sebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Hanyalah Rabbku mengharamkan perbuatan keji, yaitu zina yang dilakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dosa dan zalim tanpa hak, menyekutukan Allah dengan makhluk yang Allah tidak menurunkan. Ini kurang ini.
malam yunazil bihi sultana, yang Allah tidak menurunkan dalil padanya. Wa antusyiku billahi malam yunazil bihi sultana, nanti kurang. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah, tentang firman Allah tanpa ilmu. Dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berkomentar tentang Al-Quran dengan pendapatnya kemudian tepat, maka dia keliru. Yaitu keliru apa? Keliru caranya, meskipun benar produknya. Karena dalam tafsir, demikian juga dalam agama, harus dua-duanya benar. Benar produk dan benar caranya. Maka kemungkinan yang mendekati dari teks-teks ini dan yang lainnya adalah larangan berpendapat yang pendapat tersebut la yakunu bi ilmin, tanpa ilmu. Tentang hadis tadi dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di Jami'-nya. Waqal Tirmidzi mengatakan akbahu setelah membawakan hadis, ini hadis yang gharib. Sebagian ulama hadis membicarakan tentang rawi bernama Suhail bin Abu Hazm, salah satu rawi hadis. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian ulama dari para kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lainnya, bahasanya mereka para sahabat keras dalam masalah ini. Keras, mencela keras Al-Quran ditafsirkan tanpa ilmu. Dan catatan kaki 2, Baihaqi mengatakan akbar setelah meriwayatkan hadis di atas, dan hadis ini insahah jika sahih, inama arada, ya hanyalah yang diinginkan wallahu alam adalah pendapat yang menguasai hati tanpa ada dalil qoma alaihi yang menjadi dasarnya. Famislu hada, maka pendapat semacam ini tidak boleh al-hukmu bihi, digunakan untuk menetapkan hukum finawazil dalam berbagai macam kasus. Tidak boleh pula pendapat semacam ini, yaitu tadi yang tidak ada dasarnya, tidak boleh jadikan sebagai tafsir untuk Al-Quran. Adapun pendapat yang didukung oleh burhan bukti, maka menetapkan hukum bihi dengan pendapat semacam ini dalam kasus yang terjadi satu hal yang boleh. Demikian juga menafsirkan Al-Quran dengannya adalah jaizun, satu hal yang boleh. Dari Su'abul Iman. Wali azamati tafsir, dan karena betapa agungnya tafsir menurut para ulama dari generasi tabi'in, maka muncullah di tengah-tengah mereka orang yang wara' untuk hati-hati dalam memberikan penafsiran, karena dia adalah berbicara tentang Allah dan tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka di antara ulama tabi'in ada yang lam yari tidaklah datang anhu darinya ayu tafsirin, tafsir apapun. Di antara mereka adalah yang tidak menafsirkan kecuali yang jelas menurutnya. Dan dia tidak berani beristihad untuk menjelaskan sesuatu yang belumlah sampai kepadanya sedikit pun ilmunya. Catatan kaki 3. Abidah As-Salmani ditanya tentang satu ayat dari Kitabullah Ta'ala, maka dia berkata kepada penanya, alaika bisadadi, hendaklah engkau memegangi pendapat yang benar, sungguh telah hilanglah orang-orang yang mengetahui tentang apakah Al-Quran turun. Ibrahim An-Nakhai mengatakan mereka tidak menyukai berbicara tentang Al-Quran. Wa ma'adzalika, meskipun demikian kita jumpai Ibrahim An-Nakhai ini juga berkata dengan pendapatnya dalam penafsiran. Dengan bertumpuan pada qiraah Ibnu Mas'ud, bukan pendapatnya yang murni tanpa ilmu. Di antara contohnya yang dilihatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, wajibna, dan kami datang bibida'atin musjadin, dengan barang yang musjadin. Apa itu makna musjadin? Dari Ibrahim An-Nakhai, An-Nawqal beliau mengatakan, aku tidaklah berpandangan musjadin kecuali maknanya al-qalilah, sedikit. Kenapa? Karena dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu disebutkan wa aukir rikabana, yakni yaitu untuk firman Allah Ta'ala musjadin. Ya, maka beliau berpendapat namun dengan dasar qiraah Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian kembali ke atas, kapankah muncul pendapat yang tercela? Hanyalah muncul pendapat yang tercela dan tersebar tatkala muncul berbagai macam bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu meyakini satu pendapat, kemudian sikap mereka terhadap nusus Al-Quran, teks Al-Quran ada dua metode. Yang pertama, menolak dan mengingkari kandungan yang nyata dari teks, ayat atau hadis yang menyelisih madhab dan akidah mereka, atau dibelokkan, dimaknai, ditafsirkanlah dengan makna sebagaimana yang mereka yakini, meskipun makna tersebut tidaklah wa ilam yakun yuradu bihi, meskipun tidak dimaksudkan dengannya makna yang menjadi pendapat mereka. Kemudian istihad dalam tafsir setelah salaf. Tidaklah lepas keadaannya dari dua kemungkinan. Yang pertama, cuma sekedar si mufassir, si penafsir ini takhayur, memilih-milih dari pendapat salaf, kemudian mentarjih di antaranya dengan tarjih yang dia pandang benar. Dan ini tidaklah diragukan, satu jenis penafsiran dengan ra'yi, dengan pendapat, karena ikhtiar memilih itu dibangun di atas ijtihad. Kemudian yang kedua, seorang mufassir mendatangkan satu pendapat baru yang belum didahului. Dan pendapat jenis ini itu banyak. Dan para ulama belakangan telah membawakan dalam tafsir sejumlah pendapat shaibah yang benar, tandariju yang tercakup di bawah kaidah tentang memunculkan pendapat yang baru. Akan tapi qad waqa'a, sungguh telah terjadi syai'un katsir, dalam jumlah yang banyak, pada ahli bid'ah yang menyelisih manhajus salaf dalam talaqi, dalam pengambilan dalil dan dalam sumber. Wa hadza min akbari asbabi mukhalafati ahli bid'ah lis salafi. Dan ada di antara sebab terbesar kenapa ahli bid'ah menyelisih salaf. Yang akan datang penjelasan hukumnya dalam masalah ihdas qaulin jadid, apa hukum memunculkan pendapat yang baru yang akan dibahas di fasal yang keempat. Jadi adakah pendapat-pendapat yang baru yang tidak ada di masa salaf kemudian dikeluarkan oleh para ulama? Jawabannya banyak. Lalu apa bedanya dengan ahli bid'ah yang bikin tafsiran yang baru? Nah, maka jawabannya kembali kepada perbedaan dalam manhaj talaki dan wafi masadir. Apa yang jadi sumber penafsiran? Oh, ini sumber penafsirannya mimpi. Oh, ini tidak masuk. Bagaimana kemudian cara kemudian talaki dalam istidlal, dalam berdalil. Nah, dari dua hal ini muncullah derivat, di antaranya adalah dalam penafsiran. Kesimpulannya, kaifiyatut tafsir, cara menafsirkan ada dua macam, nukilan. Yang pertama, macam-macamnya ada dua macam, adalah mangkul kutipannya, itu satu hal yang tidak ada ruang beristihad padanya. Kemudian yang dikutip tersebut satu hal yang boleh ada istihad padanya. Ini punya dua metode, mengandalkan safahi, ucapan lisan, ataukah nukilat dengan tulisan. Dan istihad atau bira'yi, maka ra'yi ada dua macam, terpuji dan tercela. Metodenya, metode tafsir bira'yi, itu bisa at-takhayyur, memilih-milih pendapat salaf dan mentarjih di antaranya. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan pendapat yang baru yang lam yusbaq ilaihi, yang belum pernah didahului. Kemudian selanjutnya ilmu yang dibutuhkan oleh seorang yang mau melakukan penafsiran dengan pendapat. Nah, catatan kaki 1, masayari itu apa yang akan datang di bawah pembahasan ini yang tabiku cocok alaihi al-musamma, definisi ilmu, waqad takun, dan boleh jadi itu sekedar maklumatan, diketahui dimna ilmin, di bagian dalam bagian dari ilmu. Wa innama, hanyalah disendirikan karena pentingnya. Maka ada dua ilmu yang akan beliau sebutkan, ilmu itu sendiri atau diketahui secara tidak langsung dari ilmu.
Dan dhabit parameter masing-masing dari keduanya adalah sesuatu yang memiliki pengaruh untuk memahami makna. Artinya bifaqdiha dengan kehilangan hal tersebut maka akan berkuranglah makna. Wa biwujudiha dengan adanya hal tersebut sempurnalah pengetahuan terhadap makna. Kembali ke atas, para ulama i'tana perhatian dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang penafsir. Yang oleh sebagian ulama, ilmu yang dibutuhkan oleh penafsir itu disebut dengan sebutan syarat menjadi penafsir. Catatan kaki 2, menamainya dengan syarat itu tajawuzun, bentuk majas. Yang lebih utama adalah menamainya dengan ilmu yang dibutuhkan oleh penafsir. Kenapa? Kalau syarat itu berarti sebelum melakukan syarat penafsir, artinya itu sebelum jadi penafsir. Kemudian setelah itu tidak dipakai. Padahal tetap dipakai. Walima kana al-mufassir, dikarenakan penafsir adalah orang yang menjelaskan makna ayat. Fa inna bidzalika, maka dengan demikian penafsir itu berbeda dengan mustambid, pelaku istimbat. Karena perbedaan muhimmah tugas di antara keduanya. Maka ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang melakukan istimbat itu berbeda dengan ilmu yang dibutuhkan oleh penafsir. Maka jika syarat umum untuk ra'yu atau pendapat yang terpuji yang wajib terpenuhi pada seorang mufassir adalah berilmu, fa'inal hadisah huna, maka pembicaraan di sini adalah tentang macam-macam informasi yang mempengaruhi fil qaulil birra'yi, ketika seorang mau berkata dengan pendapat dan ijtihad. Wa yumkin, dan satu hal yang mungkin idrak, mengetahui macam-macam informasi yang dibutuhkan oleh mufassir biidrak, dengan memahami tugasnya terhadap kitabullah. Maka penafsir laisa faqihan, bukanlah ahli fikih yang akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan ayat min ahkamin mustatrodah, berupa hukum yang itu merupakan bagian dari keterangan panjang lebarnya satu ayat. Ya, penafsir bukanlah ahli usul fikih yang akan menyimpulkan usul kaidah-kaidah hukum. Lalu dia mendalili kaidah-kaidah tersebut pakai Al-Quran. Penafsir bukan pula ahli nahwu yang akan mendalili salah satu kaidah nahwu dengan ayat. Bukan pula ahli balaghah yang akan menjelaskan sisi indah ungkapan. Wa ma yahtawihi min asari balaghah, dan rahasia-rahasia balaghah yang dimuat olehnya. Namun ingat tugas mufassir, innamal mufassiru, hanyalah tugas penafsir menjelaskan makna firman Allah. Maka mufassir mengambil dari berbagai macam ilmu ini dan yang lainnya kadar yang memberikan faedah baginya untuk menjelaskan makna ayat. Sedangkan kadar yang lebih dari hal tersebut, maka itu adalah bagian dari informasi alati ta'ti yang nanti berfaedah ba'da tafsir, setelah penafsiran. Catatan yang ketiga, yadharu alaman, nampaklah pada orang yang menulis dalam topik ini watawasa dan melebar dalam mencari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir, annahu bahasanya dia nadhara ila amrayni, memandang dua hal. Yang pertama, sangat variatifnya ilmu-ilmu yang dimuat oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, metode mutaakhirin dalam menuliskan buku tafsir, di mana mereka mewarnai tafsir mereka dengan ilmu yang mereka itu menonjol padanya. Nah, kemudian halaman 70, dan beda-beda urgensi dari ilmu ini dengan perbedaan kebutuhan si penafsir. Maka tidaklah kebutuhan untuk ilmu dengan mufradat bahasa Arab
sebagaimana kebutuhan pengetahuan tentang usul fikih. Dan tidaklah diragukan bahasanya kekayaan seorang penafsir dalam ilmu-ilmu ini akan memberikan pada tafsirannya kekuatan dan kehebatan. Ala kulli hal, kesimpulannya ada sejumlah ilmu mendasar yang dibutuhkan oleh seorang penafsir. Labudda harus terpenuhinya ilmu ini pada dirinya. Dan apa itu ilmu dasarnya ternyata berbeda dengan perbedaan ayat yang mau ditafsirkan. Terkadang dia perlu ilmu tentang sirah, terkadang perlu ilmu tentang hadis, terkadang perlu ilmu tentang ayat-ayat yang semisal. Dan la yakadu hampir-hampir tidaklah lepas seorang mufasir dari kebutuhan untuk menjelaskan makna kosakata. Maka jika tabayana telah jelas yang dimaksud dengan tafsir, bahasanya tafsir itu beda dengan istimbat, dan maklumat dan informasi yang itu menjadi inti tafsir, fa'innahu satatabayan, maka akan jelaslah sejumlah ilmu atau informasi yang dibutuhkan oleh seorang penafsir. Maka di antara ilmu wa min ahammiha, di antara ilmu yang paling penting dibutuhkan oleh seorang penafsir adalah sebagai berikut. Yang pertama, tafsir nabawi. Yang dimaksudkan dengannya adalah tafsir yang terdapat padanya teks dari Nabi, sarahatan secara vulgar, alat tafsir sebagai penafsiran. Maka macam ini pengetahuan ini satu hal yang harus diketahui dengan pengetahuan yang sempurna. Likai supaya dia tidak bertentangan dengan tafsir Nabi. Maka jika telah valid tafsiran Nabi SAW, tidak boleh berpaling darinya dan meninggalkannya, memilih tafsir yang lain, dan telah lewat penjelasan hal ini. Kemudian kebutuhan seorang mufasir untuk mengetahui hadis secara umum. Tidak diragukan bahasanya seorang penafsir itu perlu pengetahuan tentang hadis secara umum, la siyama lebih-lebih ketika menjelaskan hukum. Karena penjelasan hukum satu hal yang berkaitan dengan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk dalam makna firman Allah Ta'ala, kami turunkan adzikra kepadamu supaya engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Namun kebutuhan seorang penafsir terhadap hadis secara umum tidaklah sebagaimana kebutuhan ahli fikih kepada ilmu hadis. Maka terdapat al-baun, jarak yang demikian lebar di antara dua kebutuhan ini. Sebagaimana hadis kotak terkadang datang mencocoki makna dan pesan ayat, menguatkan makna tersebut, wa tazidu fi wuduhi dzalikal bayan, dan menambahkan fi wuduh jelasnya penjelasan itu. Wa hadil muwafaqah, dan kesamaan ini beda-beda dalam hadis. Sebagian hadis datang mencocoki ayat dalam uslub, dalam gaya bahasa dan teksnya. Sebagiannya mencocoki ayat fil makna al-am, dalam makna globalnya. Wa amma khairu dzalika, adapun selain itu yaitu ilmu hadis secara global, mimma yaqa, yang terjadi berupa istifadah seorang ahli tafsir dari hadis. Semacam seorang mufasir menyebutkan ma fiha, isi ayat, min tatmimin hukmin, yang melengkapi tentang masalah hukum atau satu topik yang tarakahu al-Qur'anu, disinggung oleh Al-Quran, atau istifadah yang lainnya, fa innaha takhtalifu, maka itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaannya dalam penjelasan dan penjelasan untuk makna ayat. Wa in kana jahluha, meskipun tidak tahu hadis-hadis tersebut, fil ghalib umumnya tidak mempengaruhi penjelasan. Ya, namun setiap kali seorang mufassir terhadap sunnah itu a'rab, lebih kenal, maka istifadah dari sunnah dan berdalil dengan sunnah akan lebih banyak, lebih sering dan lebih kuat. Sebagaimana hal tersebut nampak secara jelas pada Ibnu Katsir ad-Dimashqi dalam tafsirnya.
Ya, maka intinya yang menjadi kebutuhan seorang pentafsir ya hadis secara global saja. Ini bukan detailnya hadis. Namun jika semakin seorang mufassir itu semakin kenal hadis, tentu akan semakin kuat tafsiran yang dia berikan. Kemudian materi yang kedua yang harus dikuasai oleh seorang penafsir adalah sababun nuzul yang langsung dan kisah-kisah ayat yang mempengaruhi penafsiran. Sebab nuzul yang tegas adalah di antara ilmu athar, ilmu riwayat yang tidak mungkin seorang itu berpendapat fiha dalam asbabun nuzul dengan istihad. Oleh karena itu maka metode supaya sampai kepada asbabun nuzul adalah mengetahui tafsiran salaf yang dimuat oleh ilmu jenis ini. Watahakuk dan memastikan keabsahan sebab tersebut. Ya, maka ilmu yang penting adalah sababun nuzul yang mubasyir. Dan namun sababun nuzul yang bersifat langsung ini untuk kemudian ini valid kita yakini sebagai sababun nuzul, tentu perlu penelitian dan pengajian tentang kualitas sanadnya dan keabsahannya, kesahihannya. Adapun kisah ayat-ayat Al-Quran, maka hukum asal untuk kisah ayat dia seperti sababun nuzul yang tegas. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengada-adakan bagi ayat satu kisah tertentu. Lakin akan tapi terkadang terdapat istihad untuk menentukan kisah ini. Wa yaqa' hadza, dan ini terjadi pada berita orang-orang terdahulu secara khusus. Catatan kaki 1. Qad yakunu, boleh jadi sebab turun ayat itu memuat kisah. Maka jadilah dia sebab sekaligus kisah fi anin wahid dalam waktu yang sama. Contohnya adalah sebab turunnya ayat Ifki surat An-Nur. Demikian juga sebab turunnya ayat tentang orang-orang yang tertahan diterima tobatnya, yaitu 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk dan yang lain. Kemudian bekal yang ketiga adalah mengetahui tafsir salaf. Ya, maka tafsiran salaf adalah referensi paling penting yang menjadi rujukan bagi orang yang ingin melakukan penafsiran. Karena tafsir salaf ini memuat banyak ilmu yang telah lewat tarhuha pemaparannya. Wa min tariqihi, dari jalan tafsir salaf inilah diambil sejumlah yang besar minha, dari berbagai macam ilmu. Bahkan sebagian ilmu tersebut la yata'atta, adalah mungkin diambil tanpa jalan riwayat dari salaf, semacam sababun nuzul yang tegas, nasih mansukh dan yang lainnya. Dan yulahadhu, bisa diperhatikan bahasanya kebutuhan kepada generasi satu level generasi salaf itu berbeda dengan perbedaan generasi. Maka tabi'in memerlukan tafsiran sahabat, tabi'in memerlukan tafsiran sahabat plus tafsiran tabi'in. Dan manusia setelah tabi'in maka dia memerlukan tafsiran 3 generasi di atasnya. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Catatan kaki 2, siapa yang beranggapan bahasanya dia orang Arab, dia faham teks Arab tanpa berhajat untuk merujuk kepada perkataan salaf, maka dia adalah orang yang muqassirun fi hadzal bab, tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal dalam masalah ini. Wa min ahammi ma yaj'alu, dan di antara hal yang paling penting yang menyebabkan tafsiran salaf itu menjadi sumber bagi generasi setelahnya adalah untuk mengetahui sepakat atau ijma' dan tidaknya mereka. Sehingga kalau ijma' maka tidak boleh menyelisihi. Tidak boleh menyelisihi tafsiran yang sudah disepakati oleh para ulama tafsir. Kemudian yang kedua, tidaklah dikenal
tafsir yang murni al-mangkul riwayat ila min tariqihim kecuali melalui tafsir salaf. Dan alasan-alasan yang lain yang telah disinggung ketika kita membahas tafsir salaf. Ilmu yang keempat adalah makna kosakata, kata-kata khas Al-Quran. Ya, maka ilmu ini yuktabar teranggap min ahami ulumi tafsiri, ilmu tafsir yang paling penting. Karena tidaklah lepas satu ayat dari mufradat yang perlu dijelaskan. Wahada ilmu, dan ilmu ini yanhu condong ila ilmu al-athari, ilmu riwayat. Lianna kata jitu karena Anda jumpai makna bahasa yang mau ditafsirkan ada dalam tafsir salaf atau tafsir selain salaf dari kalangan para pakar bahasa Arab. Walan yakunu maqamuka, dan tidaklah posisi Anda posisi orang yang sedang mencari makna bahasa di antara makna-makna yang disebutkan bagi lafaz. Namun yang dicari adalah maknanya dalam tafsir, sehingga tafsiran salaf untuk bahasa itu yang lebih utama. Sehingga fungsi posisi penjelasan pakar bahasa adalah qad yasululaka tahlilu hadil mufradah. Akan tapi boleh jadi Anda mendapatkan analisis dari kosakata ini. Kenapa kok kosakata ini maknanya demikian? Ada dalam penjelasan para ulama bahasa Arab. Dan mengetahui muasal kata satu kata. Ditatabayana supaya jelas wijahah arah dari perkataan salaf dengan makna ini tanpa makna-makna yang lain. Dan jika Anda merenungkan lafaz-lafaz Al-Quran, maka mungkin dibagi menjadi dua bagian yang bersifat general. Yang pertama, mayakunu lahu maknan wahid, yang hanya punya satu makna saja, tidak ya ada makna yang lainnya dalam bahasanya orang Arab. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, maknanya itu jelas bagi semua orang, tidak perlu penjelasan semacam apa makna bumi, air, udara, matahari, rembulan, dan yang lain. Yang kedua adalah yang perlu penjelasan karena tidak jelas semacam makna basiqat, makna muriyat, makna al-mughirat. Sebelumnya catatan kaki 1, Al-Alama Abdul Hamid Al-Farahi, wafat tahun 1349, mengatakan layak fa tidak samar itu jelaslah bahasanya pengetahuan terhadap lafaz mufradat dia adalah langkah pertama untuk memahami satu kalimat. Sebagian kebodohan terhadap bagian dari satu kalimat yufdi ila menyebabkan bertambahnya kebodohan secara akumulatif. Wa inna yaslamul mar'u, namun seorang itu selamat dari kesalahan jika dia menutup semua pintunya. Maka siapa yang belum mengetahui makna kata lafaz lafaz mufradat di sini dalam pengertian lepas dari susunan kalimat. Ketika orang itu lam yatabayan faman, maka siapa yang yatabayan belum mengetahui makna satu kata. Al-fat al-mufradah itu satu kata terlepas dari susunan. Dari Al-Quran, maka dia telah menutup rapat pintu tadabbur. Dan akan membingungkan baginya fahmul jumlati, memahami satu kalimat. Wa khafa anhu, dan akan samar dan tidak jelas baginya rangkaian ayat dan surat. Kemudian karena satu kata itu tidak tahu, akhirnya jeleknya pemahaman terhadap satu kata. Kemudian jeleknya pemahaman terhadap satu kata bukanlah perkara yang remeh. Fa innahu yatajawaz, karena itu bisa melebar menjadi jeleknya pemahaman terhadap kalimat. Dan semua ilmu dan hukum yang ditunjukkan oleh kalimat. Karena bagian-bagian dari kalimat
sebagiannya menjelaskan yang lain. Liluzum karena berhubungan erat dan keselarasan di antara keduanya. Dikutip dari Muqaddimah Mufradatil Quran. Ya, maka yang jelas kalau orang itu salah satu kata nanti jadinya makna dalam satu kalimat jadi salah. Kemudian nanti kesimpulan hukumnya jadi keliru. Ya, kandungan ilmu yang terkandung, kandungan faedah yang terkandung dalam satu ayat jadi keliru dan seterusnya. Nah, maka tadi lafadz Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama maknanya cuma satu. La ghaira tidak lebih dalam bahasanya orang Arab. Yang ini ya, ada dua macam. Ini bisa diketahui oleh semua orang. Ada yang perlu penjelasan. Catatan kaki dua. Qad yaqulu qail, boleh jadi ada yang bertanya. Laqad waqa'a khilafun, terdapat perbedaan pendapat dalam tafsir al-muriyat. Maka bagaimanakah bisa kita katakan muriyat itu cuma punya satu makna? Maka jawabannya secara ringkas, yang dimaksudkan di sini adalah makna bahasa untuk kata-kata muriyat. Fahuwa, maka yang namanya muriyat itu wahidun, maknanya sama. Maknanya satu dari kata-kata aura yuri. Dan bukanlah yang dimaksud dengan muriyat makna siyaki, makna dalam rentetan kalimat yang boleh jadi terjadi padanya perselisihan untuk menentukan fitahdidi manilladzi waqa'a minhu al-ira, untuk menentukan siapakah orang yang terjadi padanya al-ira, yaitu apakah kuda ataukah lisan. Alama ja'a fi tafsir salaf, sebagaimana dalam tafsiran salaf. Ar-dabbah itu maknanya menggabungkan dan memberikan untuknya pakan yang sama. Nah, kemudian tadi lafadz Al-Quran ada dua macam, ada yang hanya memiliki satu makna saja dan bukan makna yang lain. Ingat, fil lughatil Arab, dalam bahasa orang Arab, bukan dalam makna siyaqi. Kemudian macam yang kedua adalah kosakata yang memiliki lebih dari satu makna, dan ini ada dua macam. Yang pertama adalah salaf telah menafsirkan ayat tersebut dengan makna bahasa yang memungkinkan. Yang mungkin, semacam as'as, qaswarah, dan al-qur'u. Kemudian yang kedua, sebagian makna bahasa yang mungkin tersebut belum ditafsirkan oleh salaf. Dan telah lewat penjelasan hukum membawakan tafsir bahasa yang tidak berasal dari salaf. Yaitu apa? Boleh. Selama tidak bertentangan dan memang memungkinkan. Bayakunu, dan adalah referensi tafsiran ini adalah buku-buku bahasa Arab, yaitu maksudnya kamus. Ini. Fima bahasi hujjati tafsir Al-Quran bil lughah, dalam pembahasan kehujahan tafsir Al-Quran dengan menggunakan bahasa lahiqan, dan akan datang berikutnya di fasal yang keempat pembicaraan tentang ingdal hadis, ketika membicarakan tentang memunculkan pendapat baru dalam tafsir. Kemudian ilmu yang kelima yang dibutuhkan oleh seorang mufassir adalah hukum syar'i yang tantiqu bi al-ayah, yang ayat itu membicarakannya, sama dengan fikih ayat. Maka pengetahuan tentang hukum syar'i yang ada nasnya adalah bagian dari tafsir, karena ayat tidaklah jelas kecuali dengan penjelasannya. Amma makana murtabitan bihi minal ahkam, adapun hakam hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang tidak diambil dari teks ayat, maka itu bukan bagian dari ilmu tafsir, namun bagian dari ilmu fikih. Wa ghalibu ma warada fi tafsir salaf, dan yang mayoritas yang terdapat dalam tafsir salaf min bayani ahkamil Quran, berupa penjelasan hukum yang dikandung oleh Al-Quran, adalah menjelaskan hukum yang ada nas, yang menjadi nasnya ayat.
Wal khilaf dan perselisihan tentang memahami hukum yang ada nasnya sebagaimana perselisihan dalam ayat-ayat yang lainnya yang tidak memiliki hukum. Wa yakni dan ini bermakna bahwasanya seorang penafsir itu makniun perhatian untuk mengetahui hukum yang ada nasnya dalam ayat saja. Fa idza marra bihi hukmun, maka jika dia menjumpai hukum lantas dia menafsirkannya dan menjelaskan hukum syar'i padanya. Contohnya firman Allah Ta'ala, dan wanita yang telah putus asa dari haid, dari perempuan-perempuan kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Demikian juga wanita yang belum haid karena masih kecil. Sedangkan wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Maka ayat ini menjelaskan 3 macam wanita yang dicerai. Wanita yang dicerai yang dia sudah menopause, dia putus asa dari haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Wanita yang dicerai dan dia masih anak kecil yang belum haid, masa iddahnya juga 3 bulan. Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan janinnya. Fahadha wal mansus, maka inilah yang ada nasnya, hukum yang ada nasnya. Adapun selain itu yang disebutkan, maka itu istitrat, melebar keluar dari pengertian penjelasan tafsir. Sehingga ruangnya adalah buku-buku hukum dan bukan buku tafsir. Ya demikian yang kita bahas. Namun yang ke-6 itu tentang nasih dan mansukh. Ya, maka ada 6 ilmu dan informasi yang perlu dimiliki oleh seorang penafsir. Ya, untuk detailnya nanti akan kita baca di pertemuan esok pagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.